Selamat malam pemirsa TV BJN News, bersama saya Anissa Yanti yang akan menyampaikan berita terkini yang masuk ke redaksi kami. Berikut berita selengkapnya yang akan dilaporkan langsung oleh rekan kami di TKP. Pemirsa, konflik lahan di Kutai Barat, warga bertahan dari sergapan HGU perusahaan konglomerat, masyarakat di kampung Intulingau, Kutai Barat, Kalimantan Timur, tengah menghadapi konflik agraria yang serius dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Borneo Daya Lestari Raya, BDLR. Perusahaan ini diduga telah merebut hak warga dengan memiliki hak guna usaha HGU yang tumpang tindih dengan lahan milik warga yang telah dihuni secara turun-temurun. Kronologi dan dugaan pelanggaran perusahaan. Konflik ini berawal dari fakta bahwa HGU PT BDLR ini yang seharusnya seluas 1.700 hektar, membengkak menjadi 4.700 hektar, bahkan merambah ke kawasan permukiman dan kebun warga. Meskipun masyarakat telah melayangkan protes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat merekomendasikan penghentian sementara operasional, PT BDLR dilaporkan masih terus beroperasi, bahkan menggunakan alat berat pada malam hari. Aktivitas perusahaan ini telah menimbulkan kerusakan luas. Situs-situs sakral seperti kuburan tua tempat persembahan ritual adat Dayak telah hancur. Selain itu, ekosistem satwa yang dilindungi negara dan tempat air terjun, sungai yang menjadi destinasi wisata, bahkan banyak kelapa yang sudah berumur puluhan tahun di pemukiman masyarakat, semua masuk dalam HGU perusahaan ini. Ini rumah warga yang masuk di dalam HGU PT BDLR. Dan ini rumah warga ini sudah mengantongi sertifikat tanah tahun 2001. Nah, ini banyak rumah di sini. Ini rata-rata ada sertifikat tanah semua ini. 4 rumah di sini itu. Tapi era sertifikat Opat lain-lain, beda-beda sertifikat. 100 hektar, Pak. Itu. Tetapi hari ini menindaklanjuti pengecekan di spot titik 1 tadi, tanggal 26 Agustus 2025. Ini bukti kepemilikan sah atas nama Pak Buang Sunardi. Yaitu sertifikat itu. Jadi dari pengecekan tim BPN inilah spot titik atas. Jadi rumah-rumah ini masuk areal HGU perusahaan. Jadi supaya publik tahu, masyarakat luas tahu bahwa inilah yang akan digusur ketika ini tidak kita masyarakat luas perjuangkan. Perhatikan rumah-rumah di sana. Ini lembo-lembo produktif, kelapa, durian semua ada di sini. Yang lebih dulu daripada HGU ini. Sana rumah juga. Itu. Sertifikat ini sah, Pak. Sertifikat ini sah. Sertifikat ini sebelum adanya HGU. Ini ada 3 sertifikat, akan kita munculkan beberapa data lagi. 2001. Itu. Bahkan sertifikat ini dia jauh tua daripada umur pada HGU itu. Supaya publik tahu, tolong publik bantu kami masyarakat Intulingau hari ini. Intulingau tidak baik-baik saja, dibantu BPN, pemerintah kampung, kita mengecek hari ini. Inilah faktualnya saat ini. Tolong ini ada atensi khusus untuk kampung Intulingau. Karena Intulingau, roadmap pertanian Kutai Barat mau jadi apa Intulingau? Sentral pertanian. Kali ini semua masyarakat tidak ada tanah paling subur se-Kalimantan. Oke. Dalam Moroho jelas tekan nyetop. Iro perjuangan takat tetap perjuangan. Iro kawan-kawan jenan media sosial takat ramai media sosial biar buju-buju sampai lah gubernur. Iro. Karena Taka sangat meyakini kekuatan Iro pun bisa menjadi kekuatan Taka. Teman-temannya dalam media sosial dorong. Grup-grup kampung sampaikan, Bot. itu loh, Pak. Masa orang baru? Sementara ini masalahnya masalah kacau. Masalah lama udah. Orangnya sudah berhenti. Nah, yang berhenti itu yang bikin masalah. Kalau berhenti itu kayak apa? Kan ini menghilangkan. Ayo kita cek. Orang kacau begini ada orang baru lagi yang tidak tahu apa. Tenggelam yang pecahan dalam lumpur ini, tenggelam ke mereka. Luar batas HGU, kemudian mau bikin salah lagi nih. Bukan urusan saya. Ayo kita jalan, ya kita jalan. Di mana? Orang sama orang BPN.
Ya, hari ini tepatnya tanggal 26 Agustus bersama ATR BPN Provinsi Kabupaten Kutai Barat kita lakukan peninjauan langsung ke lapangan dalam langkah pembuktian hak-hak masyarakat adat yang mana di sini lembo-lembo durian, dan di sini berdasarkan suatu pernyataan atau statement dari pihak manajemen perusahaan itu adalah HGU-nya mereka yang diploting oleh pihak BDLR ini tanpa adanya persetujuan masyarakat. Jadi bisa dijadikan rupiah buat pemiliknya. Kita identik dia durian. Yang mana kebun-kebun masyarakat ini, lahan-lahan primer masyarakat ini semuanya termuat dalam HGU mereka. Sebelah kanan turun dari sini. Nah, ini air terjun yang masuk di areal HGU PT BDLR. Ini air terjun yang sering menjadi tempat objek wisata masyarakat kampung setempat, dan ini masuk di wilayah di areal HGU-nya PT BDLR. Ini yang sangat disayangkan oleh para masyarakat bahwa tindakan ini sangat merugikan masyarakat Kampung Intulingau. Karena air terjun yang ada ini adalah air terjun yang dimana sejak dari dulu. Ya, ini oke. Redaksi kedik. Ya, langsung. Oke. Inilah kondisi di lapangan pada saat hari ini, yang mana Sungai Entrak ini terlihat di sana itu rumpukan-rumpukan, yang mana Sungai Entrak ini habis tertutup, dan sebagaimana ini hasil menindaklanjuti daripada video yang ada. Nah, yang sebelumnya pernah saya sampaikan sebelumnya, dan ini Sungai Entrak ini dipindahkan sehingga bisa kita lihat bersama di mana kerusakan lahan di sini terkait sungai, ekosistem alam ini. Ada kalian semua ya, tentang hasil dari apa yang telah ditemukan lembaga adat hari ini, ya, dalam bentuk sikap lembaga adat ya, terhadap apa yang telah ditemukan lembaga adat. Nah, maka sekali lagi saya akan mengundang kalian dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama ya, untuk mendengar apa yang menjadi sikap lembaga adat terkait apa yang menjadi apa yang telah disimpulkan dari beberapa kali pertemuan. Lalu kita melihat ya, kondisi-kondisi di lapangan dengan melihat kesesuaian dan ketidaksesuaiannya. Saya kira itu ya. Jadi nanti saya harap kalian bersabar dan kita mengakhiri ya cek lapangan kita pada hari ini setelah kita mengecek lokasi terakhir. Setelah itu ya kita bisa membubarkan diri kita. Ya, saya kira itu ya. Makasih. Ini saya di sini yang memperjuangkan sehingga kita ada hak-hak di sini. Bukan punya perusahaan. Jadi dalam posisi ini kita memperjuangkan supaya semua nenek moyang kita yang sudah di alam sana tahu bahwa hak-hak kita sudah direbut sepihak oleh PT ini. Dalam upaya ini kita melakukan ritual adat supaya apa yang menjadi hak kita. Berbicara tentang apa dan siapa penyebabnya, tapi saya menyalahkan awal perkebunan, izin, baik izin perkebunan maupun izin tambang. Jadi dalam izin, kalau saya melihat, saya buka tadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 itu jelas hak-hak masyarakat. Tapi di dalam undang-undang itu mengatur ada perjanjian antara masyarakat dan perusahaan.
Nah inilah yang menyebabkan lemahnya hak masyarakat dalam perjanjian. Saya waktu jadi unsur pimpinan tahun 2009-2014, apa yang disampaikan Pak Adrianus tadi tentang TSR dengan Pak Palinda, itu Palinda 9 kali hearing Pak pimpinan. Terakhir hearing saya itu merekomendasikan agar dicabut izinnya. Terakhir rekomendasi saya itu, dan di tahun 2009 itu akhir tahun itu kami panggil semua perkebunan sawit, perusahaan-perusahaan yang bergerak kebun sawit untuk menandatangani kesepakatan, yaitu kesepakatan berkaitan tentang plasma. Apabila bahasanya dalam itu, apabila tidak ditemukan lokasi di luar HGU, maka plasma akan diambil di dalam HGU. Itu jelas dan kesepakatan semua perusahaan sawit yang ada waktu itu. Dan ini juga tidak diindahkan. Jadi kebetulan setelah kami hearing, ada intel bin yang datang ke ruangan Pak Haji. Susah Pak Haji nanganin ini. Ini adalah penjajahan model baru yang dibungkus dengan izin. Ini yang disampaikan beliau. Ini cara penjajahan model baru dibungkus dengan izin, masyarakat akan dibungkam haknya selama 30 tahun. Jadi kalau kita mencari kambing hitamnya ini susah Pak Ketua untuk pikir. Yang paling penting bagaimana DPR RI, kalau DPR provinsi nggak bakalan sampai DPR RI merubah regulasinya. Yang penting regulasinya yang dirubah. Kalau tidak dirubah regulasinya, masyarakat sampai kapanpun akan tertindas. Karena yang memegang izin tambang maupun sawit perkebunan itu ada bintang di belakangnya. Yang kesian itu masyarakat bintang 7 Pak Ketua. Jadi ini bermasalahnya, regulasi diperbaiki. Kalau kita melihat ada satu daerah yang kuanggap bagus karena pimpinannya, kepala daerah tidak melihat apa, siapa dan dapat apa waktu mengeluarkan izin, sehingga perusahaan manut apa yang dikatakan Pak Bupati. Salah satu di Kopi itu perkebunan sawit makmur rakyatnya. Kenapa? Karena tidak ada istilah negosiasi. Nah inilah ini salah satu contoh yang patut kita ambil, bagaimana walaupun regulasi sama, tapi awal pemberian izin itu ada hal-hal yang disepakati terlebih dahulu, sehingga ada kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan. Mereka bagi hasil apa bagaimana. Yang jelas kalau kalian terkutim, masyarakat kutim itu sejahtera dengan perkebunan. Jadi saya rasa itu Pak Ketua tambahan sebagai tolong masyarakat Intulingau. Kayaknya kita kembali lagi ke zaman dahulu, yaitu hukum rimba. Jadi undang-undang tentang KUHP itu semuanya dipakai utama untuk menindas yang lemah. Jadi waspada kalian. Kalau saya sih berpikirnya lagi ekstremis, kita kalah secara fisik, tabur beras kuning, selesaikan dengan hormat. Saya rasa itu Pak Ketua. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebetulnya tidak mau tergiring soal peralihan komoditi ini, karena bukan ini soalnya, ya kan? Jadi jangan digiring ke sini. Nah, yang pertama, mohon maaf bapak-bapak dari BPN dan panitia B, biangnya di sini, biangnya. Bukan ini tuh.
Jelas ada ketentuannya semua. Permohonan perusahaan tidak salah. Dia memohon HGU-nya dengan syarat demikian A sampai Z. Tapi adakah bapak-bapak dari BPN beserta panitia B itu memverifikasi di lapangan? Tidak ada, Pak. Pasti tidak ada. Yang anehnya BPN yang mengeluarkan sertifikat rumah masyarakat bisa tumbang tindih dengan HGU. Di mana maka titik koordinatnya sudah ada. Kemajuan sekarang ini tak bisa dianu lagi. Ada misalkan sawah, ada kebun kita ambil, sehingga ketika perusahaan mengajukan, anggap misalkan luasannya 10.000, tidak mutlak luasan 10.000 yang ter SKK. Kenapa? Akan diiklat luasan warga atau lembel-lembel warga yang dikuasai, dikurangi itu Pak, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil temuan kami, tim pertama, tim integrasi lapangan, itu kami laporkan seminggu kemudian para tim atau pejabat panitia B tadi Pak beranggotakan dari kami BPN sendiri, kemudian dari dinas-dinas terkait, baik dinas kehutanan, dinas pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, itu ikut ke lapangan Pak. Ikut ke lapangan. Nah, kami yang sudah pertama kali yang tim pertama turun ke lapangan itu akan masing-masing mewakili tim ini tadi ke lapangan meninjau. Ini kami laporkan hasilnya seperti itu. Nah, nanti ketika sudah usai kegiatan lapangan, maka diagendakanlah sidang panitia B. Nah, di sidang panitia B kan kami sampaikan Pak hasilnya. Di sini ada lembo bapak ini, ada kebun bapak ini, seperti itu. Dan di situ juga dihadiri dari petinggi setempat, RT, dan perwakilan masyarakat. Ketika BA hasil temuan lapangan itu atau sidang panitia itu diketemukan lebih banyak masalahnya, tidak menutup kemungkinan penerbitan SK HGU perusahaan akan dipertimbangkan seperti itu. Dari kami demikian. Keterkaitan dengan konglomerat bisnis. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa PT BDL memiliki kaitan erat dengan grup bisnis besar. Perusahaan ini pernah diakuisisi oleh First Resources, sebuah perusahaan agribisnis raksasa yang berbasis di Singapura. Hal ini mengarahkan dugaan bahwa kepemilikan utama PT BDLR terkait dengan pendiri dan pemegang saham First Resources Group, yaitu Martua Sitorus, seorang konglomerat ternama di Indonesia. Dikenal sebagai salah satu pendiri Wilmar Internasional. Meskipun ia telah mengundurkan diri dari jajaran manajemen Wilmar, ia masih menjadi figur sentral dalam kepemimpinan KPN Corporation bersama saudaranya Gonda Sitorus. Sitorus bersaudara mengendalikan berbagai bisnis di sektor properti, semen, dan kesehatan seluas 1.700 hektar. Namun, lahan yang tertanam hanya 650 hektar, sementara sisanya terbengkalai. Pada tahun 2022, perusahaan sempat tutup dan tidak ada perawatan sama sekali. Namun, pada tahun 2024, mereka kembali beroperasi. Keterlibatan pemerintah setempat dalam konflik ini juga menjadi sorotan. Warga merasa kesulitan melakukan penuntutan hak mereka karena perusahaan diduga didukung oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Kampung BPK, lembaga adat, dan camat setempat. Pihak BPN sendiri berdalih tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyerapan dan pencabutan HGU. Warga berharap keadilan dari pusat. Konflik lahan di Kutai Barat ini tidak hanya mencerminkan perselisihan antara warga dan perusahaan, tetapi juga menyoroti kelemahan dalam sistem tata kelola pertanahan yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi besar. Perjuangan warga Intulingau kini bergantung pada langkah-langkah hukum lebih lanjut, dengan harapan dapat membawa kasus ini hingga ke tingkat kementerian di Jakarta untuk mendapatkan keadilan. Hingga berita ini diterbitkan, awak media sudah mencoba konfirmasi kepada BPN, namun belum ada jawaban resmi. Pemirsa, lahan masyarakat suku asli pribumi Borneo, Kalimantan telah terusik dari tanah mereka sendiri. Mari kita bantu perjuangkan hak rakyat yang tertindas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen dan bagikan berita ini. Sampai jumpa pada berita berikutnya.